Halo guys, balik lagi sama channel ini yang sempat vakum. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku bakal buat alur cerita film yang menceritakan beberapa orang anak SMA yang tidak sengaja masuk ke dalam sebuah permainan. Di mana mereka harus menyelamatkan sebuah tempat yang bernama Jumanji. Dan inilah filmnya. Film dimulai di tahun 1996, di mana di sebuah pantai ada seorang pria yang bernama Alex tengah berlari dan menemukan sebuah kotak yang terkubur dalam pasir, yang bertuliskan Jumanji. Kemudian dia membawanya ke rumah, dan di malam harinya dia mencoba untuk bermain game itu karena penasaran dengan game yang dia temukan di pagi hari. Saat dia memainkan game itu, si Bang Alex ini malah masuk ke dalam game dan menghilang dari permukaan bumi. Berlanjut ke tahun 2017, di mana ada murid culun dan kurang sehat, kita sebut saja namanya Spencer, yang punya hobi main game. Dia pagi itu punya janji untuk memberikan tugas temannya, yang bernama Fridge, dan mereka jumpa di sebuah rumah tua yang ditempati oleh Alex pada waktu itu, di mana mereka berjumpa dengan ayahnya Bang Alex. Tapi ayahnya Alex ini sering dibilang aneh sama tetangga semenjak anaknya menghilang. This world swallows up kids like you. Sampai di sekolah, rupanya Spencer ketahuan oleh ibu guru dan dipanggil ke kantor kepala sekolah karena mengerjakan tugas si Fridge. Hingga akhirnya mereka berdua mendapat hukuman bersama dengan dua orang lainnya untuk membersihkan gudang sekolah yang akan dibuat menjadi ruangan komputer. Then detention. Get up, everybody. Let's go. Spencer cukup senang karena dia bisa mengobrol dengan Martha, yang mana Martha ini adalah cewek yang ditaksir oleh Spencer. Saat mereka sedang mencoba merapikan gudang itu, tiba-tiba Fritz nggak sengaja nemuin sebuah game. Yo, what's this? Karena si Spencer ini hobi main game, dia tersenyum dan mengajak Fritz dan kedua cewek yang ada di ruangan itu untuk bermain game. Saat mereka hendak memilih karakter yang ada di game tersebut, mereka kaget dan panik, karena mereka mendengar suara aneh dan tidak tahu datangnya dari mana. What's going on? Kemudian, game yang mereka mainkan tampak seperti konslet, hingga akhirnya Spencer mencabut kabel yang terhubung ke arus listrik. Namun sepertinya semua sia-sia, karena mereka satu persatu masuk terhisap ke dalam game itu, yang dimulai dengan Spencer, Martha, Bethany, dan juga yang terakhir oleh Fritz. Saat mereka masuk ke dalam game, mereka berubah menjadi orang lain, yakni sesuai dengan yang mereka pilih sebelumnya. Spencer yang tadinya cowok culun, kurus dan kerempeng, berubah jadi orang yang berotot dan botak. Sedangkan Fritz berubah menjadi pendek, dan Martha berubah menjadi cewek yang cantik, sementara Bethany menjadi pria tua yang gemuk. Mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini, terutama Bethany yang shock saat melihat dirinya di dalam air. Saat mereka berdebat tentang apa yang sedang menimpa mereka, Bethany tiba-tiba dideketin sama makhluk besar, kemudian memakan Bethany. Dan tidak berselang lama, Bethany muncul jatuh dari langit. Saat mereka kembali lagi berdebat, mereka dikejutkan oleh kuda Nil yang membuat mereka kocar-kacir. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan Pak Tua yang merupakan karakter di game ini juga. Mereka masuk ke dalam mobil untuk menghindari kuda Nil yang mengejar. Saat dalam mobil, Pak Tua tadi menjelaskan tentang game Jumanji ini kepada mereka semua, yang mana memberitahu tugas mereka untuk melawan seorang tentara yang terobsesi dengan kekuatan supranatural yang ada di dalam game. Karena Jumanji akan hancur apabila batu hijau yang ada di patung harimau jatuh kepada orang yang salah, dan harus kembali ke tempat asalnya. Karena siapapun yang punya batu itu bisa memerintah makhluk yang ada di dunia Jumanji. Tetapi si bapak tua ini berhasil mengambil batu permata dari tentara yang tamak itu. Kemudian
dia memberikan kepada Spencer untuk menyelesaikan misi mengembalikan batu itu ke tempat asalnya lagi. Dan kalau misinya sudah selesai dan berhasil, mereka bisa keluar dari game ini dan kembali ke dunia nyata. Tetapi mereka harus menyebutkan Jumanji saat misi selesai. Kemudian, Pak Tua tadi memberikan sebuah peta kepada Spencer dan pergi meninggalkan mereka. Sebelum ia pergi, ia menyuruh mereka untuk pergi ke sebuah bazar. Dan itu adalah petunjuk utama untuk bermain di game ini. Tetapi anehnya, cuma Bethany yang bisa baca peta itu, karena Bethany adalah ahli kartografi di dalam game ini. Dan mereka juga punya kekuatan dan kelemahan unik masing-masing, yang hanya dengan menepuk dada kiri mereka bisa mengetahuinya. Saat Bethany membuka peta itu, ia melihat ada sebuah tanda, dan tiba-tiba sebuah tembakan lewat di antara mereka berempat, yang membuat mereka panik. Right here, I think. Ternyata ada sekelompok orang yang mengendarai motor menuju mereka dan berusaha menembaki mereka berempat. Saat tengah berlari, yang paling lambat ialah Fritz. Dia tidak memiliki kekuatan apa-apa di dalam game ini. Kemudian, Martha yang punya keahlian bela diri di dalam game ini mencoba untuk menghajar sekelompok geng motor tersebut, sedangkan Fritz hanya bisa dekat dengan Spencer karena dia membawa alat yang diperlukan Spencer di dalam ranselnya. Pokoknya semua yang dibutuhkan Spencer ada di dalam ransel Fritz. Oh, now! Get on my back! What? I would rather die. Jump on my back! No, I'm going. Mereka terus berlari menghindari kejaran geng motor itu, sampai mereka terpojok di sebuah jurang, yang mana tidak ada pilihan lain selain mereka harus terjun ke bawah. No, but that... Namun setelah sampai di bawah, ternyata Martha terkena tembakan salah satu dari geng motor yang membuat Martha mati, dan hidup kembali hanya dalam hitungan detik saja, seperti yang terjadi dengan Bethany. Hingga akhirnya mereka mengetahui apa makna pada garis tangan mereka, yang merupakan jumlah nyawa mereka di dalam game. Kalau garis itu habis, maka nyawa mereka akan hilang dan tidak bisa kembali ke dunia nyata. Kemudian, scene berganti saat mereka hendak buang air kecil, di mana Bethany bingung bagaimana cara pria saat buang air kecil, dan minta diajari oleh Spencer dan juga Fritz, yang membuatnya memberitahu kepada Martha. It's attached to my body right now. Martha, come look at my penis! Ternyata geng motor yang menyerang mereka sebelumnya ialah anak dari tentara yang kehilangan batu permata. Sebut saja namanya Bang Van Veld. Mereka melaporkan kalau Spencer dan kawan-kawannya lolos dari kejaran tadi. Hingga akhirnya, Bang Van Veld ini memerintahkan semua makhluk untuk mencari Spencer, Fritz, Martha, dan Bethany. Saat mereka berjalan di sebuah tepi jurang, Spencer dan Fritz tampak sedang bertengkar. Karena beberapa masalah yang terjadi di dunia nyata dan juga di dalam game ini, di mana Fritz tidak terima dengan kondisinya yang seperti ini. Hingga akhirnya dia mendorong Spencer ke dalam jurang yang membuat Spencer kehilangan satu nyawa. Saat mereka sudah di dalam bazar, mereka melihat kue, dan karena merasa lapar, akhirnya Bethany dan Fritz memakan kue yang ditawarkan oleh bapak penjual kue. Tetapi Fritz lupa bahwa kue adalah kelemahan dia, dan akhirnya membuat Fritz kehilangan satu nyawanya. Saat ini mereka berempat sudah kehilangan satu nyawa masing-masing, dan tersisa 2 kesempatan hidup. Kemudian seorang anak remaja menghampiri mereka dan memberitahu apa yang selanjutnya harus dilakukan di dalam bazar ini. Saat mereka sampai di sebuah tempat yang diberitahu oleh anak tersebut, ternyata ada sebuah keranjang yang berisikan ular kobra. Di mana di dalam keranjang itu juga terdapat petunjuk baru berupa patung gajah. Setelah keluar dari tempat tersebut, ternyata mereka bertemu oleh anak buah Bang Veld dan mereka dikejar untuk ditangkap. Namun mereka diselamatkan oleh seorang yang melemparkan benda berisi asap. Ternyata dia adalah Alex yang telah lama hilang pada tahun 1996.
Mereka masuk ke jalan rahasia bawah tanah yang memiliki beberapa ranjau jika mereka tidak hati-hati. Mereka bisa terkena bahaya dan mati di dalam sana. What? And freeze. Oh! Akhirnya mereka pun bisa melewati jalan itu dan sekarang berada di kediaman Alex. Ternyata Alex ini sudah berada di dalam game selama berpuluh-puluh tahun, namun dia tidak menyadarinya. Kemudian mereka menyusun rencana untuk masuk ke dalam sebuah gudang dan mencuri helikopter untuk bisa menuju ke patung Jaguar, tempat asal batu permata hijau. Mereka memutuskan bahwa Martha harus menggoda para penjaga gudang. Dan tentu saja Bethany bersedia untuk memberitahu cara agar Martha bisa menggoda dan mengalihkan perhatian. This is gonna work. I think so too. She's pretty fly. And those guys? Saat sedang menunggu Martha dan Bethany selesai, Alex tampak sedih karena selama ini dia tidak bisa keluar dari game ini. Akhirnya, Spencer dan Fritz meyakinkan Alex agar tidak menyerah, dan mereka pasti akan bersama-sama keluar dan kembali ke kehidupan nyata. Kemudian Martha mencoba mengalihkan perhatian penjaga gudang, sementara Alex dan lainnya masuk dan berusaha menerbangkan helikopter itu. Namun saat mereka sedang terbang, helikopter mengalami masalah, dan mereka dikejar oleh segerombolan badak. Tetapi tak lama, Spencer bisa memperbaiki masalah yang ada di heli tersebut. Tetapi masalah belum selesai. Ternyata mereka baru menyadari bahwa batu permata yang ada di dalam tas Fritz jatuh di antara badak-badak tadi. Jadi mau nggak mau mereka harus kembali untuk mengambil batu itu. Yang mana Spencer terpaksa mengorbankan Fritz agar batu itu bisa mereka ambil. Yang membuat Fritz kehilangan satu nyawa dan hanya tersisa satu lagi. Saat mereka telah berhasil mengambil batu, si Alex digigit oleh nyamuk. Yang mana itu adalah kelemahan Alex dalam game ini. Karena Bethany yang tertarik dan jatuh cinta dengan Alex, dia rela memberikan satu nyawanya kepada Alex. Pada suatu kesempatan, Spencer mencoba untuk mengungkapkan perasaannya selama ini kepada Martha. Ternyata Martha juga punya perasaan yang sama kepada Spencer. Menjelang malam, mereka melanjutkan perjalanan menuju patung Jaguar, karena tidak ada banyak waktu yang tersisa. Saat batu itu dipegang oleh Spencer secara bersama-sama, obor yang ada di sana menyala dan menunjukkan jalan menuju ke arah patung Jaguar. Hingga suatu ketika mereka teringat pesan sebelumnya, jika bertemu gajah mereka harus memanjat. Akhirnya mereka memanjat. Namun karena kaget melihat tupai, akhirnya Spencer jatuh dan bertemu dengan Jaguar di bawah. Di saat yang bersamaan, anak buah dari Babang Van Delft datang. Akhirnya mereka berpencar untuk mengecoh kejaran sekelompok suruhan Babang Van Delft. Spencer mengendarai motor menuju patung Jaguar. Di sisi lain, Fritz yang sedang berusaha kabur malah bertemu dengan gajah dan hampir ditabrak. Namun karena dia ahli hewan, ia bisa berbicara dengan gajah dan gajah itu menuruti perintahnya. Berbeda dengan Bethany yang tertangkap oleh Babang Van Delft. Namun, saat mereka bingung bagaimana caranya menyelamatkan Bethany, Fritz muncul menunggangi gajah sambil memegang batu permata. Namun, lagi-lagi sial. Karena batu itu terlempar ke atas tebing, yang mana membuat Martha harus berlari mendapatkan batu itu sebelum ditemukan oleh Babang Van Delft. Ternyata batu itu jatuh di sarang ular, yang mana Martha memutuskan untuk bunuh diri dengan membiarkan ular itu menggigit dirinya, agar dia jatuh dari langit dan bisa mengembalikan batu itu di patung. Dan benar saja, dia dan Spencer bertemu di atas patung. Dan benar saja, dia dan Spencer bertemu di atas patung dan batu itu akhirnya bisa kembali ke asalnya. Dan kutukan yang ada di Jumanji hilang. Dan kutukan yang ada di Jumanji hilang bersamaan ketika mereka berteriak Jumanji. Jumanji! Setelah semua kutukan hilang, game pun sudah selesai dan mereka bertemu dengan bapak tua yang mengendarai mobil. Bapak itu ternyata bernama Nigel.
Akhirnya, mereka bisa kembali ke dunia nyata. Dan di akhir film terlihat mereka berjalan melewati rumah Alex. Yang dulu terlihat angker, kini sudah bagus. Mereka bertemu dengan Alex. Dan terlihat dari wajah Alex sangat senang bisa kembali ke dunia nyata. Tidak lupa mereka juga menghancurkan game Jumanji di bawah sebuah jembatan. Agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban masuk ke dalam game itu. Dan film pun selesai.